Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita sekalian. Baik, terima kasih untuk para pemirsa yang tengah menunggu live kami kaitan dengan cek dulu suara itu. cek satu. Boleh suaranya? Terima kasih untuk pakai semen sedikit supaya agak santai itu. Itu live itu. Mana baca tidak kedengaran. Bagus suaranya. Kalau ini sana ada headset di situ. Kuning. Ntar biasa. Nanti pas di apa publik itu memang kali belum bisa tahan pengaturan. Oke, baik kawan-kawan dimanapun Anda berada, untuk malam ini disaksikan kami bertiga terkait dengan Bang Taib bertanya dalam perspektif fakta, teori, norma, dan nalar jalanan.
Bang Taib bertanya atas jawaban mereka pada live di TV Medsos Bangkit kemarin, yaitu terkait dengan kisru APBD Banggai Kepulauan. Jadi kekisruan ini ternyata dari perwakilan DPR ada berbagai banyak polemik yang timbul terkait dengan kenapa kisru APBD Bangkit itu bisa ada. Pertama, kaitan dengan hadirnya sebuah regulasi yang begitu banyak. Entah itu pertama dari peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang diubah menjadi PP nomor 12 tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi saya berangkat di situ dulu Bang ya. Jadi kekisruan ini ternyata ada beberapa regulasi yang timbul sehingganya penyempurnaan itu antara perencanaan APBD yang kemarin dengan hari ini itu berbeda, sehingganya banyak menimbulkan sebuah kelemahan dalam perencanaan itu. Tentu berbagai regulasi itu banyak sehingganya menjadi sebuah perubahan-perubahan yang sangat masif dalam perencanaan APBD itu sendiri. Regulasi itu muncul yang pertama terkait dengan Permendagri nomor 70 tahun 2019, mungkin kalau saya tidak salah ya, tentang sistem informasi pemerintah daerah atau disingkat SIPD. Yaitu kalau mau dilihat dari argumentasi Permendagri, saya bisa mengambil poin penting. Salah satunya itu terkait dengan kewajiban pemerintah daerah untuk memasukkan seluruh kode dan nomenklatur yang telah dirumuskan ke dalam dokumen perencanaan ke dalam SIPD. Ya, saya kira itu mungkin yang poin penting buat saya yang saya ingin garis bawahi. Kenapa? Tujuannya agar seluruh data APBD seluruh Indonesia dapat terkumpul dalam satu sistem, sehingganya pemerintah pusat ini dapat melaksanakan pembinaan sekaligus pengawasan untuk bisa pemerataan. Sehingganya dalam program SIPD itu menjadi program satu data yang melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Saya kira begitu. Jadi regulasi yang kedua kaitan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Saya hanya mengambil sedikit sampel kaitan dengan poin penting dalam Permendagri itu tentang penyeragaman klasifikasi, kode dan nomenklatur APBD agar sesuai dengan klasifikasi, kode dan nomenklaturnya yang ada dalam SPD, sehingga pemerintah dalam hal ini terlebih dahulu menyesuaikan dengan klasifikasi, kode dan nomenklatur Permendagri tersebut. Artinya bahwa jika pemerintah daerah ingin memasukkan program dan kegiatan yang tidak diatur dalam Permendagri, pemerintah harus mendaftarkan kepada Kemendagri sebagai usulan pemutakhiran. Saya kira itu hal-hal yang dapat saya sampaikan kaitan dengan ada satu lagi Permendagri kaitan dengan APBD ini, yaitu Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021. Saya kira di situ Bang, kalau mau bilang ada sebuah kekisruan yang menjadi alasan bahwa pertama dengan hadirnya regulasi yang ada berapa itu sehingganya membuat perubahan yang sangat masif dalam perencanaan itu.
Tapi ataukah saya ingin bertanya, kalau memang kemarin itu sempat saya ingin bisa mengikuti live mereka, tentu saya akan bertanya apakah keseruan itu timbul akibat dari adanya regulasi ini, ataukah ada hubungannya dengan pembulan APBD di Banggai Kepulauan. Itu saja yang menjadi poin penting pertanyaan saya ketika hendak bertanya kepada mereka wakil rakyat atau sekaligus dengan Dewan Pakar di Banggai Kepulauan. Jadi kali ini saya berhadapan dengan senior saya, abang saya, yaitu Bang Syarifuddin Taib. Ingin bertanya terkait dengan live kemarin yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua dan Dewan Pakar Banggai Kepulauan, Pakar DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Tentu hal ini sangat menggelitik terkait dengan hal-hal yang telah disampaikan dalam live tersebut. Jadi sekarang Bang Taib ingin bertanya dalam perspektif fakta, teori, dan norma serta nalar jalanan. Jadi kira-kira bagaimana Bang itu kalau untuk bertanya kepada mereka? Saya serahkan ke Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semestinya kan begini, semestinya saya yang bertanya kan, mestinya saya yang bertanya dengan live kemarin. Kenapa saya bertanya? Karena hari-hari ini saya punya keyakinan berbeda dengan teman-teman mungkin. Bagi saya, pembicaraan kemarin itu menjadi sangat tidak penting. Meskipun bentuknya klarifikasi atau kalau kemarin Bung Patan mengatakan bahwa itu adalah upaya dari persekusi yang dilakukan oleh ASN dengan melakukan demonstrasi. Saya mengatakan saya tidak tertarik karena rakyat hari ini tidak butuh cerita. Rakyat hari ini butuh makan, masyarakat butuh pelayanan medik yang baik, pelayanan kesehatan yang baik, anak-anak butuh diajar dengan baik, masyarakat rakyat butuh infrastruktur, bukan butuh cerita. Apalagi kalau misalkan benar berita yang sempat saya baca di media sosial, meninggalnya seorang anak yang bapaknya adalah ASN, guru, karena keterlambatan pelayanan kesehatan puskesmas, karena sebelumnya bapaknya sudah menunggak di puskesmas. Kalau memang betul itu terjadi bahwa yang bersangkutan itu meninggal, soal kematian ini soal ajal, soal Tuhan, tapi ada penyebab. Kalau memang penyebabnya misalnya karena keterlambatan pertolongan medik yang diakibatkan oleh orang tuanya tidak punya duit karena gajinya tidak dibayarkan, maka saya harus mengatakan terkutuklah kita semua. Lalu di atas duka itu, di atas derita itu hanya satu di seluruh daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sekarang. Di atas penderitaan itu, di atas derita itu, kita masih saja baca cerita. Itu. Mau seolah-olah bahwa kita sudah melakukan yang maksimal, di lain pihak tidak melakukan yang maksimal. Ada kelompok lain melakukan hal yang maksimal, ada kelompok lain yang tidak melakukan hal yang maksimal. Itu yang saya maksud. Kenapa saya harus bertanya? Sebenarnya itu, dasarnya itu. Apalagi yang perlu kita cerita dalam keadaan seperti ini? Kalau kita harus mau bertanya, kalau saya harus ada yang bertanya ke saya, Bang Syarif, kira-kira siapa yang salah? Eksekutif atau legislatif? Maka saya akan mengatakan yang salah rakyat. Kalau tetap membiarkan orang-orang seperti itu tetap ada di meja kekuasaan.
Orang-orang seperti ini tetap berada di DPR, orang-orang seperti ini tetap berada di eksekutif. Kalau kita harus bertanya begitu, karena apa? Ada hal menarik yang disampaikan oleh Pak Tarani dari tim pakar, mengatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh ASN itu adalah sebagai bagian dari bentuk persekusi terhadap DPR. Menariknya adalah apa yang disampaikan panjang lebar oleh Wakil Ketua, khususnya Bung Rizal Arwi semalam. Jangan-jangan secara tidak sadar kita lagi mempersekusi diri sendiri dengan mengatakan bahwa banyak rekomendasi temuan pengawasan yang kemudian tidak ditindaklanjuti oleh eksekutif selama ini. Hanya karena legislatif mencoba berbaik hati. Tetapi bukankah itu adalah bentuk persekusi atas ketidakberdayaan legislatif? Kalau keterlambatan diakibatkan oleh pengajuan KUA PPAS yang terlambat, maka salah satu fungsi DPRD itu adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini tidak tertuju hanya pada pengawasan terhadap APBD, tetapi pengawasan terhadap semua penyelenggaraan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permendagri yang mengatur tentang penyusunan APBD itu adalah bagian dari peraturan perundang-undangan yang harus diawasi. Kalau minggu kedua Juli misalnya tidak diajukan ke KUA PPAS, pertanyaan saya, sejak Juli sampai diajukannya pada bulan Desember itu, berapa kali DPR meminta secara resmi, baik melalui surat atau kemudian pertemuan resmi atau dengar pendapat, kenapa KUA PPAS tidak segera dilaksanakan? Ada kan bisa dibuktikan dengan dokumen resmi itu. Kalau kita mau teliti, kita bisa dibuktikan dengan dokumen resmi berapa kali sekretariat menyurat ke eksekutif atas kelambatan pengajuan KUA PPAS. Kan bisa. Jadi makanya saya katakan bahwa kita tidak butuh cerita, karena semakin kita menceritakan persoalan ini, semakin kita menelanjangi kebobrokan kita. Ya, kenapa saya mau mengatakan bahwa dari kita ingin mendiskusikan, atau saya bertanya dalam perspektif fakta, dalam perspektif teori, dalam perspektif norma. Karena memang dalam teori hukum logika, untuk menguji dan menguji sebuah kebenaran itu ditarik, itu harus dasarnya pada minimal pada 3 itu, dikonstruksi melalui nanti argumentasi. Tapi apakah dasar faktanya ada? Kita bisa bertanya, apakah dasar faktanya ada? Berapa kali surat menyurat antara legislatif dan eksekutif soal keterlambatan pengajuan KUA PPAS? Berapa kali terjadi? Ya, DPR misalnya, kalau misalnya Bung Rizal mengatakan bahwa penyakitnya kita tidak jujur, itu juga dibuka saja supaya kita tahu bahwa ini persoalan. Tetapi yang paling menarik sebenarnya dari semua percakapan semalam, saya hendak mau mengatakan bahwa DPR tidak perlu baper dengan kemudian seolah ditempatkan posisi DPR itu pada stratifikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah itu pada stratifikasi nomor 2. Karena memang undang-undang sudah menetapkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah itu adalah Bupati dan DPRD. Persoalan misalnya di lapangan lalu kemudian tergerus dan menjadi terjatuh dalam stratifikasi, terdegradasi dalam stratifikasi nomor 2, itu persoalan peran yang dimainkan memang terlalu lembo kan gitu. Sejak beberapa bulan lalu saya mengatakan bahwa apa yang terjadi di Banggai Kepulauan, mulai dari bencana 36 miliar sampai kemudian hari ini bencana APBD, itu sudah sangat cukup beralasan untuk bupati itu di-impeach. Pertanyaannya, berapa anggota DPRD yang punya nyali? Jadi selain kejujuran, Bung Rizal, saya mau bertanya dan mau menambahkan bahwa butuh nyali dan keberanian.
Nggak ada lagi argumentasi yang mengatakan bahwa ini tidak bisa diimpeach. Saya ingin diskusi secara hukum meskipun 600 sekian halaman Permendagri itu Bang Rizal sudah baca. Saya ingin mengatakan kalau memang mau lembaga ini berwibawa, maka sudah berapa kali di hearing, sudah berapa kali dengar pendapat dengan eksekutif, sudah berapa kali dibentuk pansus dalam persoalan ini. Ada pansus saya tahu di persoalan-persoalan lain. Anehnya, kalau kemudian RAPBD yang disahkan itu bertentangan dengan Permendagri, pertanyaan saya, kenapa disahkan? Kenapa DPRD menyahkan? Kenapa disahkan barang itu? Ya lebih baik tidak disahkan, karena disahkan pun kalau bertentangan, mestinya DPRD sudah mau mengatakan bahwa ini bertentangan. Karena fungsi DPR itu salah satunya adalah itu, memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Tidak hanya sekedar melakukan pengawasan terhadap APBD, terhadap pelaksanaan APBD. Ya betul, saya sepakat dengan Bung Rizal bahwa pengawasan itu dilakukan terhadap pengelolaan APBD, tidak hanya pelaksanaan APBD. Pengelolaan ya mulai dari tahap perencanaan, mulai dari pengajuan KUAPPAS. Ya semestinya itu yang terjadi. Sehingganya kalau hari-hari ini itu saya katakan pembicaraan seperti ini termasuk yang saya lakukan ini tidak ada gunanya. Tidak ada lagi gunanya ini. Karena apa? Ada orang sulit beli baju baru atau apapun itu bagi ASN. ASN yang paling menderita sekarang di Banggai Kepulauan itu ASN. Kalau petani mungkin masih ada ubi, ndeke, pisang, loka. Nah, tapi kalau ASN, apa sekarang yang jadi? Nah sementara di satu sisi, perkembangan pemerintahan kita itu sudah bergerak lebih jauh. Kemenpan sudah meluncurkan hari ini semua instansi berlomba-lomba untuk WBK, WBM. Di mana outputnya adalah bagaimana melakukan pelayanan yang prima, terukur kepada publik. Jauh dari konspirasi, jauh dari korupsi, jauh dari gratifikasi. Indikator utamanya kan indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi korupsi. Coba saja sekarang lakukan riset di Banggai Kepulauan. Berapa? Nah, tidak usah terlalu banyak-banyak pertanyaannya. Baru kemudian Anda presentasikan berapa indeks persepsi korupsi di Banggai Kepulauan. Berapa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di Banggai Kepulauan. Lebih ngeri dari sekedar terjun payung lalu kemudian payungnya tidak terbuka keadaan Banggai Kepulauan. Makanya dalam satu postingan di Facebook, Sartun memposting lalu kemudian bertanya ke saya, Bang Taib di Luhuk sudah puasa. Di sini puasa cuma 30 hari. Berarti di Bangkai lama ya. Saya dengar-dengar kabar di Banggai Kepulauan itu puasanya sampai bulan Juni atau bulan Juli. Itu panjang itu. Saya takutkan jangan sampai perjalanan spiritual itu telah melampaui surga. Waduh, itu berat. Lewat surga, Pak. Lewat surga. Tapi kita harus berpositif juga mau lihat keadaan ini. Saya kira begini. Dari beberapa statement Bung Rizal, kalau kemudian saya mencoba merangkul serpihan-serpihannya, saya bisa bertanya begini, kapan itu dilaksanakan? Kenapa tidak dimakzulkan? Kalau tidak punya nyali, ya turun. Lembaga itu adalah lembaga terhormat, keberadaan bapak-bapak di situ adalah bapak-bapak yang terhormat, dan jaga kehormatan itu. Kalau bapak-bapak semua kemudian sudah menganggap tidak dihargai, tidak lagi dihormati, bagaimana rakyat mau berharga? Ini yang saya khawatirkan, Pak.
bagaimana rakyat mempunyai harga lagi? Ya, tentu orang bisa saja bertanya, Syarif tahu apa sih? Syarif bisa apa sih? Ya iya, karena saya memang tidak berada di kewenangan itu. Tetapi kan kita geli-geli sedap juga melihat ini keadaan. Geli-geli sedap juga melihat keadaan. Intinya begini kalau saya, supaya saya juga mengatakan bahwa tidak ada guna lagi cerita. Cerita ini tidak akan pernah menyelesaikan. Saya tinggal menunggu dari penjelasan panjang lebar dua wakil ketua itu. Itulah yang saya katakan, jangan-jangan secara tidak sadar kita lagi mempersekusi lembaga DPR pada malam itu yang dilakukan oleh Bung Rizal dan dua wakil ketua, atau secara tidak sadar mempersekusi ketua DPR. Tetapi yang terlihat bagi saya adalah disitulah ketelanjangan kita, bahwa memang kita memperlihatkan secara telanjang kebobrokan, kegagalan, ketidakberhasilan kita melakukan koordinasi pemerintahan yang baik. Itu problem. Jadi kita hentikan memang perdebatan ini. Maksudnya bukan perdebatan, kita sih tidak berdebat. Pembicaraan ini yang pada akhirnya rakyat tidak bodoh sih. Kalau kemudian Bung Rizal mengatakan ya DPR diam, lalu kemudian apakah DPR ini dianggap bodoh? Nah, sesungguhnya tidak bodoh, DPR pintar, eksekutif pintar. Nah, eksekutif cerdas, DPRD juga cerdas. Yang berbahaya, orang cerdas ini kalau kemudian menggunakan kecerdasannya ini dengan bumbu politis. Kan saya bisa bertanya bahwa kalau sejak pengajuan KUA PPAS itu yang mengalami keterlambatan, tidak pernah ada surat yang dilayangkan kepada eksekutif untuk terjadi percepatan pengajuan KUA PPAS misalnya, maka berarti barang ini juga disengaja. Sama dengan kemudian kemungkinan ada kesengajaan juga dari eksekutif. Sebagaimana disampaikan Bung Rizal mengatakan bahwa di bab 3 itu halaman berapa itu di paragraf keberapa bahwa salah satu kendala penyusunan APBD itu karena kong kali kong DPRD. Dan di situ Bung Rizal mengatakan bahwa ini jangan sampai sejak awal ini sudah dipretensi bahwa DPRD ini ya ada niatan untuk kemudian melakukan politisasi penyusunan anggaran itu. Saya juga mau mengatakan kalau memang misalnya kalau memang tidak pernah ada surat yang dikirimkan DPR atau kemudian koordinasi dalam bentuk macam-macam bentuk koordinasi karena menjalankan fungsi kewenangan itu banyak caranya. Undang-undang juga tidak kaku-kaku amat sepanjang itu dalam koridor yang tidak melampaui kewenangan. Kalau memang itu tidak dilakukan, maka DPRD juga melakukan kesengajaan. Kan tahu bahwa ini harus diajukan dan tidak diajukan. Berapa kali surat itu dilayangkan? Kenapa penting fakta-fakta itu agar persoalan-persoalan seperti ini kita tahu di mana letak tersumbatnya. Ya, jangan seperti sekarang. Kita tahu bahwa semua mungkin sudah bekerja, tapi entah bekerja dengan kepentingan diri sendiri atau apa. Apalagi saat-saat ini memang saya yakin hampir kurang lebih 15-16 orang itu memang tidak tenang karena berhari-hari harus menjalani pemeriksaan dengan berbagai ya minimal ada di 3 kasus kan yang berbeda. Jadi ada hal juga yang menarik sebenarnya, tapi bukan dalam konteks ini. Cuma mungkin nanti lain kali lah, supaya saya intinya sebenarnya ingin bertanya, puncak dari pertanyaan saya, ayo Bang Rizal, ayo DPR, kalau memang Anda dikatakan adalah lembaga dengan stratifikasi nomor 2, kalau memang benar semua temuan yang direkomendasikan itu tidak ditindaklanjuti, kalau memang benar DPRD selama ini telah melakukan segalanya, fungsi-fungsinya telah berjalan sesuai dengan regulasi, kalau memang benar semua kesalahan itu ada pada eksekutif, maka ada hak yang harus diambil dan lakukan itu. Karena secara konstitusional itu sah. Sah. Nah, kalau tidak dilakukan itu,
maka cerita yang semalam itu hanyalah pencitraan dan penuh politis. Kalau tidak dilakukan itu pencitraan. Yang semua rakyat harus mengatakan bahwa jangan percaya mereka yang bicara itu. Jangan percaya. Apalagi yang, karena orang itu dipercaya dari kata-katanya, dari bahasanya. Kalau sudah bahasanya kita tidak percaya, ngapain? Dan saya masih menaruh harapan. Menaruh harapan bahwa kita bisa menangkap sebenarnya dari tanpa dikatakan oleh teman-teman dari DPRD tadi malam, sebenarnya kita sudah menangkap persoalan itu, kita sudah tahu persoalan itu. Tapi kalau sudah diungkapkan seperti itu, maka itu menjadi janji publik sebenarnya. Karena dalam beberapa statement-statement Bung Rizal itu menarik. Mengatakan saya adalah fraksi besar, ada PDIP dengan fraksi besar, kita tunggu saja. Itu yang kita tunggu. Kalau tidak, maka tidak hanya sekedar butuh kejujuran. Kejujuran harus diperjuangkan. Dan perjuangan butuh keberanian. Butuh nyali. Nah, itu. Ya, jadi ada banyak hal. Apalagi kira-kira? Jadi kekeseruan ini berarti Bang, apakah tadi Bang bisa bertanya ke DPR, sekarang saya bertanya ke Abang kaitan dengan keterlambatan itu. Apakah selama ini keterlambatan itu hanya dilakukan oleh pengajuan terhadap pemerintah daerah yang mengatakan bahwa pemerintah daerah itu lambat atau seperti apa? Apakah itu benar atau tidak menurut pengamatan? Saya tidak lagi dalam posisi ingin memvonis keadaan itu. Sebenarnya yang disampaikan oleh teman-teman dari DPRD tadi malam itu sudah memberikan penggambaran, meskipun memang belum berimbang dari sudut dari sisi eksekutif. Itulah saya katakan tadi. Saya seolah membenarkan dulu bahwa segala yang dikatakan itu benar, dan kemudian saya mengatakan bahwa benar DPRD telah melakukan semuanya itu. Prosesnya itu sudah berjalan, semua mekanisme, semua kewajiban, semua fungsi sudah berjalan, semua. Tinggal sekarang haknya mau digunakan tidak? Tinggal itu. Kalau DPRD sendiri sudah tidak dianggap berharga oleh eksekutif, misalnya, ya apalagi rakyat. Kalau rakyat sebagai rahim yang melahirkan pemerintahan itu sudah tidak berharga, ya rakyat sudah pasti harus bergerak. Cuma kan saya awali tadi mengatakan, kalau pada akhirnya barang ini tidak punya penyelesaian yang serius, kita belum bicara tentang problem hukum yang banyak sekali di Bangkai Kepulauan. Tapi untuk sementara ini, karena banyak orang kelaparan, banyak orang yang tidak sempat beli baju baru, banyak orang yang tidak sempat. Karena bukan hanya ASN ini, bukan hanya soal ASN, tapi kan ASN ini belanja apa semua, perputaran ekonomi, mikroekonomi benar yang disampaikan oleh dari HIPMI tadi malam, kalau saya tidak salah. Dan itu memang benar, dan terjadi kelesuan di mana-mana. Saya ketika awal bulan Ramadan, sebelum memasuki beberapa hari bulan Ramadan, itu kan sempat ada di Salakan dan sempat jalan-jalan, sempat cari beberapa kebutuhan di pasar apa semua, dan itu saya melihat memang betul-betul sangat lesu. Itu sebelum beberapa hari sebelum Ramadan, apalagi sekarang. Ya memang faktanya gitulah di Bangkai. Nah, apalagi kan itulah awal tadi saya katakan, sebenarnya kan kita, bagi saya mengatakan kita bisa saja tidak cerdas. Oke lah kalau kita tidak cerdas. Saya boleh berikhtiar, biarlah kemungkinan dan di kemudian hari misalnya saya tidak cerdas, tetapi saya berharap bahwa hati saya tidak mati. Karena kalau hati yang mati, itu semua problem itu kita akan melihat, dan kita mungkin akan turun untuk menyelesaikan problem itu, tetapi dengan hitung-hitungan apa yang kita dapat. Nah, jadi orientasinya pada kepentingan diri sendiri. Jadi satu hal Bang yang ingin saya tanyakan kaitan dengan adanya berbagai regulasi, apakah itu memang menjadi alasan yang sangat signifikan kaitan dengan keterlambatan itu, walaupun banyaknya regulasi yang katanya itu
sampaikan oleh Wakil Ketua Satu bahwa dengan hadirnya regulasi itu bermacam-macam sehingganya perencanaan itu banyak variannya sehingganya itu bisa menjadi Jadi begini, ketika APBD sudah tidak berjalan seperti ini, pelayanan publik terhambat, ini kejahatan konstitusional. Ya. Filosofi dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi merugikan negara. Di mana letak kerugian negara? Itu ketika tujuan negara yang melakukan fungsi penyelenggaraan pemerintahan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, itu tidak berjalan, maka di situ terjadi kerugian negara. Apalagi delik kita, deliknya itu bukan bukan delik formil. Delik material ya, Pak. Dia bahkan kedua-duanya. Jadi saya mau mengatakan seperti ini. Sekali lagi ketika APBD sudah tidak berjalan, maka berarti memang di Bangkep itu semua pemerintah dan semua yang terlibat itu sudah melakukan kejahatan terhadap rakyat. Dan makamnya sudah bukan makam konstitusi, bukan makam tujuan berdirinya republik ini. Nah itulah saya katakan, kalau kejahatan yang konstitusional seperti ini, karena orientasi tertinggi itu Rizal mengatakan ya itu filosofi dari pemikiran Cicero bahwa kebahagiaan rakyat, kesejahteraan rakyat itu lebih utama, kesehatan rakyat lebih utama. Artinya kedamaian rakyat itu lebih utama. Apapun regulasinya, tetapi yang orientasi utamanya adalah kebahagiaan rakyat. Kalau bahkan dalam kalau kita bicara dari sisi teori, ya, dalam sebuah buku yang kalau kita terjemahkan judul Indonesianya adalah Kediktatoran Konstitusi, maka konstitusi pun bisa diabaikan sepanjang yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk mempertahankan dan memberikan kebahagiaan bagi warga negara. Jadi happiness of people itu adalah tujuan tertinggi dari hadirnya negara. Nah, pertanyaan, apakah sekarang ada itu di Banggai Kepulauan? Nah, kalau tidak ada, siapa penyebabnya? Kalau DPRD meyakini bahwa ini adalah kesalahan eksekutif, maka minta pertanggungjawaban. Kalau kemudian pertanggungjawabannya itu dianggap tidak rasional, impeach. Kalau tidak bisa impeach, lombongana, cari tangana. Kan begitu saja. Dan saya akan mengatakan bahwa untuk kampanye depan insya Allah saya sehat, insya Allah saya umur panjang. Nama-nama itu saya pajang. Bahwa inilah mereka-mereka yang hanya membangun citra tapi tidak punya keberanian. Kan begitu. Ini telanjang, Pak. Persoalan ini telanjang. Jadi impeach. Supaya tidak ada demonstrasi, tidak ada kekacauan, semua damai dan itu langkah konstitusional. Itu hak DPR. Apalagi sudah berulang-ulang dikatakan bahwa DPR ini seolah tidak dianggap. Ya kalau tidak dianggap, tunjukkan powermu supaya tidak lembo. Kalau nyak dianggap berarti you lembo kan begitu. Nyak ada power. Nyak tidak ada power itu kalau tidak dianggap. Kira-kira begitulah. Jadi apalagi kita bicara soal kasus. Kalau kita bicara soal kasus ya itu urusan lain lagi. Tapi memang Banggai Kepulauan ini rada-rada aneh. Kasusnya juga telanjang. Nah, Bupati sudah katakan, bahkan Bupati sudah katakan bahwa yang bertanggung jawab itu adalah si A. Tapi penyidik tidak pernah meminta keterangan, saya entah tidak pernah, tapi saya menduga belum meminta keterangan Bupati atas pernyataan itu yang dilansir di media sosial. Bukan media sosial, di pemberitaan publik. Nah, ini Bupati loh sudah ngomong bahwa itu dia yang bertanggung jawab, dia yang melakukan itu. Nah, misalnya, itu juga tidak jalan. Ya, tapi minimal kita punya prestasi kan. Salah satu daerah kabupaten kota yang APBD-nya disupervisi dan dipantau KPK. Kan itu juga prestasi. Kalau kita tidak bisa
prestasi sakit kita C terus. Iya. Dah. C sakit kapan WBK, kapan WBBM. Sementara sudah pada fase itu kita masih Belum lagi ancaman pengurangan transfer dana pusat. Nah, lagi dengan transfer dana kabupaten membantu kan untuk dibantu. Saya kira itu mungkin tidak ada. bagaimana tidak ada? APBD saja tidak ada. Atau APBD ada. Ya? Tapi katanya salah menurut DPR. Tidak sesuai dengan regulasi penyusunan APBD 2021. Anehnya, ketika disadari salah ditetapkan juga, diparipurnakan, disahkan. Itulah ya Bang. Kan aneh. Keliru tapi disahkan Habis begitu ya Bang. habis keliru disahkan baru dikomentari. Dikomentari. Nah, dengan alasan ya karena sempitnya waktu. Ya sempitnya waktu kalau salah ya salah. Lebih baik sekalian jangan disahkan daripada disahkan lalu tak gantung. Sakit itu tak gantung. Apalagi tak gantung setengah. Itulah yang saya katakan. Kita menunggu apa yang terjadi. Saya kira habis Ramadan baguslah. Kita bersih-bersih. Jadi Ramadan bersihkan hati, ya, bersihkan pikiran. Allah insya Allah akan hadir tetap bersama dengan orang-orang yang mencoba membersihkan pikiran. Bersihkan juga pemerintahan. Bersihkan juga mereka yang sudah mengkhianati rakyat. Karena kita kan tidak punya budaya Korea, budaya Jepang kan enggak. Bukan budaya Korea Utara. Enggak punya budaya itu. Budaya hukum kita kan memang hancur. Bukan Korea Utara, bukan. Jadi ya sebagai orang yang masih mencintai banggai kepulauan, saya kira semua orang begitu mencintai banggai kepulauan, hanya memang mungkin cara kita mencintai itu berbeda. Saya kira kita tetap berharap bahwa pasca Ramadan ini ada upaya yang dilakukan. Saya memang sejak awal saya sudah mengatakan seperti juga yang dikatakan Bung Rizal. Kenapa tidak langsung ada peraturan bupati dalam rangka minimal menyelamatkan ya belanja rutin lah. Padahal itu kalau dilakukan setidak-tidaknya ya mereka masih bisa melakukan tugas dengan maksimal. Sekarang kita mau nuntut juga mereka, bagaimana juga gaji tidak dibayar. Gaji tidak dibayar, perusahaan swasta saja kalau tidak bayar gaji, masyarakat buruhnya bademo. Terjadi. Buruhnya demo. Kalau Bung Patan katakan bahwa demonya kenapa di DPR, ya yang demo itu ASN. ASN itu selain dia eksekutif, dia rakyat yang tidak dicabut hak pilihnya atau dia diizinkan memilih, tidak macam TNI. Jadi dia memilih. Yang di DPR itu wakil-wakilnya juga kan. Tapi wajar ketika dia harus dihukum. Artinya tidak usah kita tanggapi terlalu berlebihan maksud saya kan. Jauh berlebihan. Karena kalau dia dianggap sebagai sebuah persekusi saya kira juga terlalu lebih. Karena saya mau mengatakan kalau itu ada persekusi, siapa mempersekusi siapa. Begitu. Nah, dalam hal ini siapa mempersekusi siapa. Nah, bahkan kalau itu ada persekusi, hari ini tengah dipersekusi itu rakyat. Rakyat yang lagi dipersekusi secara sadis. Itu yang dipersekusi. Kalau ada pertanyaan semalam yang berkembang misalnya, apakah ini nuansa politik? DPR hadir di situ melalui partai politik dengan semua instrumental politik. Ya bupati juga hadir politik. Hadirnya politis ya. Wajarlah. Politik itu kan ya terserah kita mengartikan seperti apa. Tapi politik itu tidak membunuh. Karena politik itu dasar filosofisnya adalah bagaimana ikhtiar orang untuk menyiasati sebuah keadaan, sebuah negara ataupun sebuah komunitas untuk menyejahterakan, memberikan kesejahteraan. Jadi entah politik yang dimaksud adalah politik praktis. Kalau politik praktis ya
tidak menarik ketika misalnya ya meskipun yang ngomong adalah Budianto Tayeb dan Patarani, tidak menarik karena mereka harus tidak bisa memisahkan diri dari lembaga politik itu. Tidak menarik ketika lembaga politik itu ngomong dan mengomentari gerakan-gerakan yang serba politis. Mestinya ya memang Anda harus memang berhari-hari dengan dunia politik itu. Baik politik dalam teoritik atau dalam politik dalam sisi praktik. Terus apa lagi kira-kira yang kemarin malam yang menarik? Saya kira yang menarik itu statement-statement awal Bang Rizal menarik bahwa kita yang butuh kejujuran. Ada yang tidak tahu lalu kemudian pura-pura tahu ya. Saya di antaranya itu yang mungkin tidak terlalu tahu banyak persoalan, tapi saya juga tidak pura-pura tahu. Bahkan saya ingin tahu semuanya secara kedalam karena kenapa kita ingin tahu yang banyak hal soal persoalan itu secara kedalam? Karena bisa jadi kita ya memberikan kontribusi secara real sih tidak, tapi setidak-tidaknya kita bisa menyampaikan ke orang dalam bentuk resmi atau tidak resmi bahwa seperti inilah keadaannya. Nah, kalau seperti ini kan kita kemudian main menduga-duga. Kita banyak menduga-duga keadaan. Tapi yang paling menarik kalau misalnya ada dialog itu, meskipun saya katakan bahwa tidak lagi gunanya bercerita, tapi kalau dialog itu disandingkan dengan eksekutif. Kalau disandingkan dengan eksekutif ya terlepas dari bencana daerah yang ada hari ini, luka daerah yang hari ini, bahkan saya ingin mengatakan duka APBD di ujung Ramadan karena memang banyak yang berduka. Tetapi setidak-tidaknya ini adalah media untuk kita kemudian meredefinisi diri kembali, meredefinisi peran kita kembali secara maksimal. Ya. Tapi puncak dari semuanya, saya menunggu beberapa serpihan statement Bung Rizal yang saya paham arahnya itu. Kita mengerti arahnya itu. Pertanyaan saya, kapan itu Bung Rizal? Kapan itu bisa terwujud? Kapan? Saya kira jangan tunggu lama-lama karena nanti lama-lama itu akan hilang di telan masa. Saya tunggu Bung Rizal. Saya kira apa yang disampaikan semalam saya menangkap itu. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar ya bahasa agitasi yang biasa kita lakukan di medan-medan demonstran. Dan itu biasa bahasa-bahasa seperti itu adalah bahasa-bahasa aktivis di medan-medan demonstran. Tapi kalau bahasa itu masih tetap melekat pada seorang legislatif itu istimewa. Yang kita tunggu tinggal nyali dan buktinya. Saya kira itu. Jadi Bang begini, kaitan dengan penyampaian dari Dewan Pakar mungkin Budianto Tayeb yang sempat saya dengar pada malam itu kaitan dengan adanya sebuah ketidaksepahaman sehingganya ya berlarut-larut seperti ini. Jadi bisa enggak ada sebuah konklusi atau sebuah kesimpulan yang bisa menyatukan terhadap persepsi itu sehingga ini bisa terlaksana secara maksimal dan cepat? Tarik menarik kepentingan antara DPRD dan eksekutif atau antara eksekutif dan legislatif itu dari zaman nenek moyang. Tidak ada. Di daerah mana kan semua ada. Tapi yang mirisnya kan keterlambatan pengajuan KUHP-PAS ini juga terjadi di hampir semua daerah akibat perubahan regulasi. Betul. Yang tidak selamat ini Banggai Kepulauan. Iya. DKI juga ribut. Tapi kan tidak DKI Jakarta ribut juga terlambat pengajuan KUHP-PAS 2021. Nah, tapi tidak ribut. Yang menarik kan begini. Kalau saya mengambil contoh ke Bupati Jember. Bupati Jember itu dimaksulkan. Bahkan sebelum dimaksulkan, dia sudah diberikan sanksi oleh Kemendagri. Sesudah sanksi Kemendagri, dia disanksi lagi oleh gubernur untuk tidak terima gaji dan semua tunjangan selama 6 bulan. Padahal kesalahannya sangat kecil dibanding yang terjadi di Banggai Kepulauan. Artinya kalau kita sangkutkan dengan skandal-skandal 36 miliar apa semua, meskipun ada upaya pembelaan diri yang mengatakan bahwa
ada tanda tangan yang tidak identik, apa semua. Tetapi apapun itu ceritanya, bupati adalah penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan. Karena tidak melakukan fungsinya atau kemudian melakukan kelalaian, seorang kabak hukum itu pernah dipidana. Yang dia lakukan apa? Tidak melakukan apa-apa yang semestinya dia harus lakukan. Dia tidak melakukan pemantauan terhadap pekerjaan itu yang semestinya kewenangan memberikan dia tugas untuk melakukan pemantauan. Lalu kemudian terjadi persoalan di lapangan. Diponis apa? Terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Meskipun pasal 55 ayat 1 ke 1 penyertaan. Jadi tidak ada alasan juga bagi bupati untuk mengatakan bahwa dia tidak tahu dan pelakunya si A. Tidak ada urusannya. Kita bisa bicarakan itu, kita bisa diskusikan itu secara hukum. Misalnya. Nah, sekarang ini harapan kita sebenarnya memang lagi-lagi bagaimanapun orang mau mengatakan apa, tapi memang lagi-lagi harapan kita adalah DPRD. Ya, DPRD tunjukkan saja nyalimu. Ya, kalau memang tidak ada nyalimu, ya memang lombo. Jangankan ini pada stratifikasi nomor 2. Kalau memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudahlah stratifikasi terendah dalam semua struktur pemerintahan. Mungkin di bawah RT saja boleh strukturnya. Kalau memang tidak bisa lakukan apa-apa di tengah kecemasan publik ini. Bang, begini, ketika tidak terjadi ketidaksepahaman, bisa tidak sebagai bupati Banggai atau kepala pemerintahan di Bangkai bisa mengambil sebuah diskresi terhadap keterlambatan APBD ini? Ya itu peraturan kepala daerah, peraturan bupati bisa kemarin. Lalu kemudian apa yang disampaikan itu jelas juga disampaikan oleh Rizal Arwi. Ya. Dan memang regulasinya dan itu di Kabupaten Banggai juga pernah terjadi itu. Nah, bagaimana itu? Sementara itu bagian dari sebuah kewajiban yang diberikan terhadap Permendagri itu untuk melakukan sudah diskresi. Terlambat. Berarti orang terima, makanya kalau kemudian pembiaran, kelalaian apa semua itu merugikan negara, bukan merugikan keuangan negara tapi merugikan negara. Dan ini merugikan keuangan daerah kalau kemudian terjadi atas ulah mereka terjadi pemangkasan dana transfer dana pusat. Itu juga kerugian daerah. Bisa kira-kira enggak pemerintah pusat itu melakukan pembinaan terhadap ini atau gimana, Pak? Yang keterlambatan ini, kaitan dengan keterlambatan ini. Bukan hanya pembinaan, pembinasaan juga bisa. Konstitusional. Cuma bahasa pembinasaan yang tidak konstitusional. Tapi impeachment, pemakzulan itu konstitusional. Alasan yuridisnya sangat memenuhi syarat. Ya, meskipun saya bukan orang tata negara. Berarti pertanyaan kemudian yang timbul, kapan itu bisa dilakukan, Pak? Tanya sama Pak Rizal Arwi, karena beliau sudah memberikan sinyal-sinyal kan begitu. Itu yang saya mau tanyakan. Intinya dari semua percakapan saya mau bertanya tentang itu. Saya mau bertanya tentang itu. Kalau benar DPRD sudah melakukan langkah sesuai regulasi, semua proses sudah berjalan. Toh begini hasilnya, kenapa tidak dilakukan? Tidak diambil alih, ada kan hak-hak yang melekat pada DPR. Lakukan itu. Karena apa? Telah yuridisnya itu sudah memenuhi syarat. Rekomendasi setelah dilakukan berapa kali, pertemuan tatap muka sudah dilakukan, tapi kan sampai hari ini juga masih tetap seperti itu, Bang. Katanya sih kompromi. Memang ada baiknya. Apalagi memang Bang Rizal ini kan ketua Ansar, GP Ansar kan. Jadi memang musyawarah itu wasawirhum fil amru itu wa amruhu surabainahum itu dipegang oleh teman-teman NU. Ya mungkin saja di situ. Tapi dalam sisi lain beliau sudah memberikan alarm, dan saya kira kalau memang betul mendung tidak berarti hujan. Nah, mendung tidak berarti hujan. Tapi saya berharap bahwa kalau hujan itu mendung itu cepat reda, maka ya berarti ada sinar yang bagus lagi apa. Tapi kalau kemudian mendung itu terus mendung meskipun tidak hujan,
Itu membuat orang juga tidak bisa percaya diri untuk beraktivitas. Nah, beraktivitas ya sekedar ini sekedaran. Tapi intinya kita berharap bahwa apa yang dialarmkan oleh Bung Rizal itu segera terjadi. Segera terjadi, tidak ada persoalan. Kecuali bupatinya segera mau melakukan taubat nasuha ini. Ya taubat nasuha kepada publik. Apa jadinya ini daerah ini? Sepanjang sejarahnya Banggai Kepulauan ini paling sejarah terburuk. Kan 6 bulan Bang ya. Sejarah paling terburuk. Saya tidak tahu bagaimana lagi. Ya sudahlah. Besok-besok tidak usah kamu pilih bupati. Kamu cari saya yang ada di PDOI, kamu angkat. Habis itu dia rampok, diam. Yang distribusi uang itu yang kamu angkat bupati. Habis itu dia rampok, diam. Kan begitu saja. Daerah ini begitu. Banggai Kepulauan itu begitu terus. Kita memang miskin. Tapi kita punya harga diri gitu. Sudah miskin tidak punya harga diri lagi. Gila. Siang kan daerah ini. Ya itulah. Jadi statement terakhir untuk harapan bahwa ini cepat terrealisasi. Gimana statement terakhir harapan bagi masyarakat Kabupaten Banggai? Statementnya adalah apa yang disampaikan Bung Rizal, dua wakil ketua DPR itu, alarm itu adalah tanda bahaya. Sip. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Pertanyaan, pemakzulan solusi konkret pernyataan ini. Cukup serahkan sama Bung Dianto Tayyip, aman apa-apa. Waduh. Ada sejarah akan tercipta Impes atau Lombo. Oh gitu. Sebentar saya baca dulu pertanyaan Irfan. Cukup serahkan sama Bang Budianto Tayyip, aman apa-apa. Siap. Irfan Pengajim, oke. Lewat surga, betul, lewat surga. Kalau 6 bulan puasa sampai bulan 6, bulan 7 puasa, tak lewat surga. Jauh sekali itu. Sehat selalu dosenku, oke, terima kasih, amin. Sejarah akan tercipta, impeach atau Lombo. Cocok. Mau impeach atau Lombo? Oke. Tidak ada pertanyaan ya? Ada. Proses impact apakah cukup dengan DPRD atau perlu kekuatan lain? Proses impact. Impeachment. Impeachment itu ada kekuatan-kekuatan lain, tapi tanpa itu, tanpa kekuatan lain itu pressure apapun semua itu pokoknya DPR punya kewenangan penuh. Terlepas nanti kemudian hasil impeachment itu diuji secara hukum itu urusan kemudian. Tapi yang pasti bahwa DPR sudah menunjukkan diri bahwa tidak Lombo. Begitu. Kalau tidak, maka kita galang saja rame-rame kampanye bahwa daerah ini tersandra, daerah ini terluka, daerah ini berdarah-darah, tapi kemudian dibiarkan begitu saja karena sebuah kompromi. Dan ya kalau misalnya Bang Rizal mengatakan bahwa ini kompromi, kita terlalu baik, kita terlalu ya kata terlalu baik tidak usah jadi anggota DPR. Kalau kemudian mengkompromi ya sudah jadi Pak Imam Ustadz saja, cocok itu. Lebih cocok. Saya lebih banyak menyebut Bang Rizal karena beliau sahabat saya dan saya kira beliau tahu itu bahwa keinginan saya barang ini segera teratasi karena tidak tahan juga lihat teman-teman di Bangkep. Semua berteriak yang ya kasihan ASN termiskin daripada yang petani-petani sekarang terbalik keadaan. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Habis?
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung tetapi setelah keadaan membaik. Saya kira cerita ini sudah harus selesai. Sudah harus selesai. Maksudnya begini. Dalam problem ini kita cerita 1 hari 1 malam 24 jam juga tidak akan ada apa-apanya. Jadi cerita itu tidak penting. Apalagi di tengah banyaknya duka, ada yang meninggal, kalau betul-betul itu ada hubungannya, maka sekali lagi saya katakan toh, itu terkutuklah. Siapa yang terkutuk? Ya kita semua. Kita semua yang terkutuk. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu itu.